A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih aku ucapkan kepada Bang Dame yang telah menyempatkan diri untuk kembali menemani diskusi kita di dalam program IG Live Self Inquiry and Philosophy. Diselenggarakan setiap Kamis malam. Tentu juga tak lupa untuk sahabat-sahabat sekalian yang turut berpartisipasi pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga percakapan kita menjadi berkah dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, program ini namanya Self Inquiry and Philosophy dari sebuah ruang daring ya, yang di dalamnya kita membahas tentang apa saja, bercakap-cakap tentang kehidupan, apapun itu, namun dari perspektif self-inquiry dan filosofi. Aku sendiri nggak kunjung bosan ya untuk mengulang-ulang apa maksud dari kedua term itu. Pertama, filsafat, kita mengenal filsafat mungkin, wah susah nih, berat nih, atau lebih ekstrim lagi, ateis nih gitu. Tapi kalau aku sih ya, bisa diformulasikan secara amat sederhana, filsafat punya dua wajah, dua mode. Mode pertama sistematis, dia sebagai sistem. Nah inilah yang akademik gitu ya, atau terlalu bahasa alien, terlalu tidak bisa dimengerti, jauh dari manusia gitu di Menara Gading. Ini nih sebagai sistem. Tapi gara-gara sistem juga kita menjadi make sense untuk mengatakan seseorang itu, oh Kantian nih, berarti dia seseorang yang mengikuti ajarannya Kant gitu, atau wah ini Machiavellian gitu, kalau di politik ada tuh gitu kan, mereka yang senang berstrategi dalam real politik realis gitu kan. Jadi ada istilah-istilah semacam itu. Nah itu sistem. Yang kedua mungkin sebagai sikap, sebagai watak gitu, sebagai watak atau mode bertanya. Jadi, nah ini yang paling sederhana sebenarnya. Filsafat sebagai metodologi, sebagai state of cara kita mendekati realitas gitu. Sebuah watak gitu. Jadi, dari sini pun dibagi lagi gitu kira-kira. Ada yang analitis, ada yang sebutlah kritis gitu ya. Kalau analitis kita bisa katakan mengenal realitas sebagaimana adanya. Jadi di sini posisinya. Ada sebuah objek permasalahan terus kita kupas bongkar, gitu sampai fiturnya bongkar, relasinya jadi ketahuan gitu kan, ini apa, jadi lebih kepada objek. Nah yang kedua ini sering dilupakan mungkin ya, sebutlah kritik atau apa. Kritik itu lebih kepada posisi subjektif kita yang melaluinya kita mempersepsi objek tersebut sebagai masalah gitu. Kenapa ini menjadi masalah gitu pada mulanya? Ya sebagai contoh lah, kalau siswa masalahnya itu ya soal-soal gitu. Wah ini bantuin gue dong, ini soal nomor 5 nih susah gitu. Tapi bagi mereka yang bukan siswa, terlebih lagi siswa di sekolah tersebut, itu bukan masalah gitu loh. Itu bukan masalah. Nah dia belum berfilosofi secara kritik, sudah mempertanyakan subjek ketika dia berpikir itu satu-satunya masalah gitu. Padahal dia bisa mempersepsi soal itu sebagai masalah yang menurut dia penting untuk dijawab, untuk dipecahkan ketika dia sebagai siswa. Nah gitu loh. Jadi ini yang oversimplified ya. Nah yang kedua itu tadi filosofi, yang kedua adalah self inquiry gitu. Self inquiry ini langsung merujuk kepada diri. Jadi bukan hanya posisi dia sebagai siswa, siswa itu, tapi juga ada keadaan apa di dalam diriku yang membuat aku tegang bahkan ketika menghadapi itu sebagai masalah gitu. Misalnya pas mau ujian gitu kan. Oke, yang ujian hanya anak-anak siswa dong, ya kan, hanya siswa dong. Staff nggak ujian gitu kan, jelas gitu. Tapi kenapa harus tegang ketika menghadapi ujian? Nah, itu perlu self-inquiry itu. Jadi, ujian sebagai masalah adalah satu hal, kita takut terhadap masalah itu hal lain. Nah, takut terhadap masalah ini perlu self-inquiry, penyelidikan diri. Apa yang ada di dalam diriku sehingga aku takut menghadapi masalah? Sehingga itu menjadi
Sehingga masalah itu ekuivalen dengan harus dihindari gitu. Padahal masalah netral bisa disebutkan. Masalah itu ya justru membuat kita berkembang gitu. Nah itulah kira-kira. Nah sekarang apa masalahnya? Masalahnya kita formulasikan dalam pertanyaan dan dalam esai aku ya Bang Dame yang baru yang terakhir ini, bagiku ada semacam ekstasi atau antusiasme tersendiri dan bahkan sangat manusiawi, dasar fondasional bahkan untuk manusia menurutku, ketika kita menemukan formulasi pertanyaan yang tepat gitu. Dan menurutku ini pertanyaan yang penting banget, yaitu berkaitan dengan agama. Mengapa ada banyak agama gitu? Mungkin sebelum masuk ke Bang Dame, aku bisa cerita sedikit ya pengalaman dan juga semacam motif atau apa sih sebenarnya alasannya mengangkat ini. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apapun, tiba-tiba angkat ini gitu. Teman-teman, beberapa hari lalu aku dari Jogja. Di sana aku diajak, ya ke sana diajak oleh Romo Ustadz Yusuf Daud ya, yang pernah juga diajak sebagai narasumber di Talkskoy membahas tentang agama. Beliau dapat beasiswa ke Vatikan dan satu-satunya bisa dibilang cendekiawan Muslim yang mendapatkan kehormatan tersebut gitu. Jadi langsung ke biangnya. Makanya disebut dipanggil juga sebagai Romo gitu. Di acara itu teman-teman, lebih tepatnya di Kabupaten Bantul, selatannya Jogja, dekat Parangtritis, itu kedatangan pergerakan Focolare namanya, pergerakan Katolik. Tapi memang niat mereka sudah jelas sih untuk perdamaian dunia gitu. Pendirinya itu sejak 1943, pendirinya namanya Chiara Lubich, seorang perempuan, udah bertemu dengan banyak pemuka agama, Hindu, Islam juga, terus Buddha, dan di dalam Kristen itu sendiri yang banyak denominasinya gitu ya, mazhab lah kalau di Islam. Jadi memang pada masa 1940-an itu, kita tahu Perang Dunia II, narasi cinta itu asing, bahkan di dalam Kristen sendiri gitu, aku mendengar ya, narasi cinta itu asing. Karena semuanya berdarah gitu, semuanya bunuh-bunuhan gitu kan. Jadi cukup revolusioner bahkan dalam hal teoris juga gitu ya, Focolare movement ini. Aku nggak ikut, tapi keesokan harinya Focolare diundang ke UIN Kalijogo gitu. Jadi mereka juga ada ikatan kerjasama untuk itu menyebarkan perdamaian dan persaudaraan gitu. Aku pikir-pikir ternyata memang diam-diam juga bergerak ya gitu. Bukan hanya yang keluar-keluar kebencian aja, tapi juga mereka yang merindukan persaudaraan antar umat beragama itu juga, mereka juga bergerak gitu. So don't worry. Nah di sana lebih tepatnya, aku lupa apa tepatnya, tapi nama tempatnya ya, dekat sekolah Steladus gitu. Di sampingnya itu ada kawasan gitu, isinya candi dan gereja. Di dekat situ juga ada masjid. Jadi benar-benar banyak rumah ibadah di situ. Nah, aku mendapatkan, sebutlah ya, kehormatan dan juga pengalaman yang sangat extraordinary menurutku. Diajak ya menghadiri aja sih sebenarnya. Cuma ikutan aja perjamuan kudus gitu. Perjamuan kudus di sana sedang diadakan ekaristi. Dan memang gimana ya? Inilah yang ingin aku kasih tahu ya, yang ingin aku bagikan betapa pertemuan dengan agama lain gitu. Oke, kita mungkin bertemu dengan orang dengan agama tertentu, tapi ketika melihat mereka beribadah, terutama yang mayoritas ya, yang mayoritas kan sering ketemu mayoritas juga. Kalau minoritas mau nggak mau harus bertemu mayoritas. Jadi mungkin cenderung lebih bisa menyesuaikan. Tapi ketika mayoritas bertemu, wah beda banget gitu Bang Dame. Jadi kayak nggak bisa dibuat-buat itu betapa ini bertemu sesuatu yang lain nih, kira-kira gitu. Setidaknya secara pengalamanku langsung ya, fenomenologis kalau bahasa filosofinya, ada sesuatu yang
wah, aku nggak pernah punya wawasan tentang ini, tiba-tiba dipaparkan aja gitu saja. Nah, karena gereja tersebut adalah milik Katolik ya, bukan Protestan, banyak sekali ritus-ritus gitu. Seremoninya banyak, dan di situ aku melihat anak-anak sebayaku yang mungkin kalau nggak ke situ mungkin akan terus main HP gitu ya. Di sana mereka ikut berpartisipasi dalam perjamuan kudus tersebut gitu, yang sakral gitu. Nah, aku langsung berpikir gini Bang Dame, kayak wah, ternyata masih ada yang sebutlah melestarikan tradisi gitu. Melestarikan tradisi bahkan dilakukan oleh anak-anak sebayaku yang mungkin terlampau modern. Tapi mereka rela mengorbankan diri mereka itu untuk tadi bersembahyang kira-kira gitu. Jadi aku agak takjub terhadap agama tersebut, terutama pada konteks itu pada saat mereka menyelenggarakan acara itu, Ekaristi ya. Tapi aku langsung berpikir lagi, ini mungkin karena aku dari perspektif Muslim. Pas aku tanya ke orang Katolik, yang temanku juga gitu ya, biasa aja gitu. Kayak apa ya? Oh, ini hebat banget nih, mereka masih ada tradisi di tengah-tengah gempuran badai modernisasi gitu kan. Tapi teman Katolikku mengatakan, iya tapi kalau gue ngelihat Islam itu keren banget karena sejak kecil itu bahasa kuno disebutkan gitu Bang Dame. Melestarikan bahasa kuno apa bahasa Arab? Iya juga aku pikir ya. Jadi kayak apa ya? Aku mengapresiasi agama tertentu tapi buta terhadap agamaku sendiri yang ternyata juga tak kalah luar biasanya gitu. Kita terlalu sering ngucapin alhamdulillah, innalillahi, astagfirullahalazim gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau agama Katolik ya, kata temanku yang Katolik, ya mereka harusnya kan Latin atau Itali gitu. Tapi itu pun juga jarang gitu kan, apalagi yang Protestan, yang udah bahasa Indonesia aja gitu, bahasa ibu mereka aja gitu. Kalau ini kita sejak kecil gitu, anak Muslim sudah harus bahasa Arab. Itu kurang mentubuh apalagi gitu kan, sebuah tradisi agama gitu. Aku pikir-pikir, iya juga gitu. Jadi seolah-olah aku harus mengasingkan diriku terlebih dahulu agar bisa menyadari diriku juga identitas sebagai Islam. Gitu. Nah, ini aku jadi mengingat salah satu pertemuanku dengan dimoderatori oleh Kang Abu. Teman-teman yang nonton mungkin tahu. Di acara Kamana boleh klik nanti di YouTube. Itu aku dipertemukan secara Zoom ya dengan seorang mu'alaf Jepang gitu. Mu'alaf Jepang namanya Kaiji atau siapa? Kaiji, tapi bisa bahasa Indonesia juga. Kita berbicara tentang itu. Dia mu'alaf. Dan di situ yang paling aku sorot adalah betapa banyaknya, betapa seringnya dia mengapresiasi, wah ini ritus-ritus di agama Islam ini beda banget kayak di Jepang. Kita jadi dapat makna hidup dan seterusnya. Respon spontanku ketika jadi Islam KTP doang gitu ya. Apa gitu ya? Apa istimewanya gitu doang gitu, lewat aja gitu Bang Dame. Sedangkan mereka yang baru mu'alaf itu, wah banget gitu. Kayak menemukan jalan hidup yang luar biasa, nggak bisa digantikan lagi. Nah di situ aku mendapatkan poin tadi itu. Seringkali kita harus keluar untuk mendalam, asing untuk jadi familiar. Itu. Aku kalau nggak ketemu berhadapan langsung dengan sembahyangnya orang Katolik gitu ya. Dan mereka kalau jokesnya gitu kan, kalau iman lu nggak kuat lu bisa gitu. Karena mereka juga ada perbaharuan syahadat gitu. Koreksi kalau ada teman-teman Katolik ya di sini ya, tolong koreksi aku. Jadi ada pembaharuan kesaksian gitu. Mereka ucapin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia gitu. Nah, itu kan sama aja kayak upaya-upaya jokes-jokes orang Muslim terhadap temannya yang Kristen gitu kan. Lu asyhadu gitu ya. Jadi tapi aku nggak ada masalah dengan itu. Mereka yang itu mungkin udah kebakar gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Betapa perhadapan dengan, ini hubungannya juga dengan topik sebelumnya teman-teman. Mungkin agak terkejut juga tentang lian.
the other. Pada saat kita bertemu dengan seseorang yang atau sesuatu yang alien banget dengan kita gitu. Kalau kamu nggak bisa melihat dirimu di dalamnya, kamu nggak bisa benar-benar tahu siapa dirimu. Dan juga menyadari dirimu asing dengan dirimu sendiri. Gitu. Aku adalah yang lain. Aku juga bukan diriku. Itu yang aku dapat, Bang Damai, ketika berhadapan langsung dengan yang luar biasa lain dari aku, tapi membuat aku sadar juga yang lain itu juga ada dalam diriku. Pas aku sadar itu, aku justru lebih mengapresiatif terhadap Islam. Kira-kira gitu. Oke, itu aja pengalaman personalnya. Nanti kita akan berbicara tentang lebih banyak lagi mengapa ada banyak agama gitu. Sebenarnya sih ya, aku akui juga sih Bang Damai, ini topik yang harus ditransfer ke Zoom sih. Karena banyak, karena pasti banyak. Dan kalau di kuliah juga berapa SKS nih, panjang pasti gitu ya. Tapi ini sebagai sekadar apa ya, ya pengenalan aja lah gitu, pengenalan. Makanya aku udah rincikan bahwa ini mungkin emang pendekatannya filosofi dan self inquiry dulu aja gitu. Jadi nggak langsung teori atau apa, tapi bahwa nanti ada teori dan wawasan itu nggak apa-apa lah. Itu justru sambut. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf atas kesalahannya dalam tutur kata. Terima kasih. Bang Damai, dipersilakan. Terima kasih Bang Arif, makasih teman-teman yang setia mendengarkan diskusi IG Lab Swaguru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa bersama-sama belajar, berbincang-bincang tentang tema-tema penting yang dengan diskusi ini mudah-mudahan kita bisa dapat poin-poinnya, ada kebenaran tersingkap buat kita. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bang Arif atas sharingnya, sebuah pengalaman epifani kalau di psikologi ya, semacam glimpses gitu, semacam keterbukaan. Kalau meminjam istilah satu guru yang sangat saya hormati, itu disebut dengan sense of sacredness, Bang Arif. Jadi ada rasa kesakralan, rasa kesucian gitu. Sebetulnya itu juga bisa kita alami di alam, Bang Arif. Ketika kita ke alam, ya, misalnya ke gunung atau ke laut, berbeda kalau kita ke New York misalnya kan, atau di Jakarta gitu kan, atau nanti konser Coldplay gitu kan, itu kan banyak lampu-lampu gitu kan. Tapi bayangkan kalau kita di Norwegia, itu ada apa namanya yang cahaya warna-warni itu? Oh, aurora. Lupa. Aurora gitu ya. Nah itu kan nampak menampil pada kita, tapi itu bukan kerjaan manusia gitu. Kerjaan siapa gitu. Nah saat itu terjadi pada individu yang ada di sana, dia mengalami satu pengalaman gitu. Nah pengalaman inilah sebetulnya salah satu, kalau ke nabi-nabi, ini suka disebut revelation, Bang Arif. Nah revelation ini contohnya terjadi pada Nabi Muhammad, itu di Gua Hira. Di situ ada satu keteguhan gitu, terbuka kebenaran, disimpan buat diri beliau, terus itu menyelamatkan beliau, menolong beliau, menuntun beliau. Lepas dari nanti formulasinya itu aku bertemu Jibril, terus jadi inilah Al-Quran, terus jadi struktur, ada aturan-aturan. Tapi ada pengalaman ketuhanan gitu, pengalaman kebenaran gitu. Nah pada saat kita mengalami itu, apalagi sudah intens. Nah ketika itu direkam, diformulasikan, menuntun banyak orang, nah itu pelan-pelan menjadi satu sistem gitu Pak, satu jalan, satu metode gitu. Nah disitulah sebenarnya asal muasal dari religion. Kalau dalam bahasa Sanskrit namanya agama. Diadopsi jadi bahasa Indonesia, jadi agama, jadi bahasa Indonesia, itu bahasa Sanskrit.
Tidak, agama kacau gitu. Kalau di Inggrisnya religion itu religio. Jadi to bind man with God, gitu kan. Jadi yang menyambung manusia dengan Tuhan dalam bahasa agama pada umumnya disebut Tuhan. The truth, kebenaran, supreme being gitu, absolut gitu. Nah, keterhubungan inilah makna agama secara paten gitu, atau makna agama secara kokoh gitu. Tapi bahwa ketika nanti seorang nabi itu memaparkan apa yang dia dapat menjadi satu sistem di sebuah zaman dan tempat, maka muncullah formulasi terhadap agama itu menjadi partikular, Bang. Tadi ada makna universal dari agama itu, kemudian karena kebenaran itu terbuka pada satu sosok di sebuah zaman dan tempat dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Ibrani, bahasa Arab jadi Al-Quran, bahasa Sanskrit jadi Veda misalnya kan, atau jadi Bhagavad Gita gitu, dan menjadi Tao Te Ching gitu kan. Nah, itu menjadi agama itu menjadi partikular, Bang Arif. Jadi ada universal religion. Kalau saya tulisan Nasar suka nyebut itu religion of the heart gitu, atau dari Fritjof Swan, religion of the heart, agama hati gitu, Bang Arif. Jadi agama jalan yang membawa kepada hati, kepada pusat. Nah, begitu diformulasikan di sebuah zaman dan tempat dengan bahasa tertentu, di mana wahyu itu turun kepada seorang utusan, itu menjadi particular religion, Bang Arif. Sudah dapat ya? Nah, karena kebenaran itu turun di sebuah tempat, di sebuah masa, dengan culture tertentu, itu meniscayakan. Jadi agama di level partikular jadi banyak, Bang Arif. Tadi kan pertanyaannya mengapa agama banyak gitu. Iya. Ya kan? Nah, tetapi di dalamnya agama-agama yang sudah tampil partikular ini, atau jadi form, jadi sistem nilai, jadi ethics gitu, di dalamnya tetap ada yang sakral itu, Bang. Di pusatnya itu, di jantungnya itu. Nah, di antara penganut pengikut agama ini dengan gurunya itu, dengan pembimbingnya itu menjaga tradisi itu. Itu satu sisi, Bang. Tapi ketika formulasi itu sudah terputus dari yang universal, yang sakral itu, ini agama ini jadi pengekang nih, Bang Arif. Bahkan sudah jadi formulasi turunan gitu. Itu yang dialami Bang Arif. Keturunan Islam udah terbiasa, padahal udah dilatih. Astagfirullah, alhamdulillah, gerakan sholat, halal haram. Nah, begitu orang mulai masuk ke filosofinya, ada pengalaman metafisik, spiritual, ternyata agama ini dahsyat gitu. Jadi dia appreciate jadinya. Betul. Sudah dapat ya. Jadi ini agama universal truth turun pada seorang nabi. Ini makna universal agama. Makna singularnya, maknanya satu, to bind man with God, menyambung manusia dengan Tuhan. Tapi begitu sudah turun dalam bentuk di sebuah tempat dan masa dengan bahasa tertentu, itu menjadi partikular. Meniscayakan jadi banyak. Misalnya kepada Nabi Muhammad dikenal sebagai Islam, itu pun mazhabnya banyak, aliran fikihnya, aliran teologinya. Nah, di sini formulasi itu muncul teologinya, Bang Arif, doktrinnya, dogmanya, terus juga aturan-aturannya. Ketika Islam itu datang ke tanah Jawa, itu berbaur dengan budaya setempat. Jadi wali songo gitu. Nah, tapi di Eropa, Bang Arif, ada satu masa dalam konteks sejarah, agama yang sudah jadi institusi, yang sudah jadi partikular, jadi dogma ini, tidak ada lagi kedalaman filosofisnya atau spiritualnya diabaikan. Di sini ada sekelompok orang protes gitu loh. Iya, indulgensi itu kan. Nah, makanya namanya Protestan ada itu kan gitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, René Descartes memutuskan
apapun yang berbau dogma tolak dulu, murni filosofi gitu, science ini jadi science modern. Nah dari situ ada religion terbagi dua level, ada universal, ada partikular, terus di sisi lain ada science gitu ya, jalan sendiri dia nih. Tapi belakangan ini fisika Newton itu kan dia kayak terpisah sendiri dari agama, gak usah ngomong agama gitu kan. Tapi belakangan ketika sudah mulai apa sih esensi di balik materi ini, jadi muncullah fisika kuantum. Kesadaran itu lebih primer gitu, spiritual itu lebih primer. Nah tapi di sisi lain Bang Arif, ada juga sekelompok orang belum dijadikan itu satu institusi agama, tidak terkenal nabinya, itu semacam kepercayaan Bang Arif. Kalau dulu zaman Orde sebelum reformasi itu ada namanya aliran kepercayaan. Jadi kayak dibuat kategori sendiri di luar agama. Iya. Tapi sebetulnya ujungnya nanti itu juga menemukan hakikat kebenaran di situ. Jadi ada religion Bang Arif, ada science, ada semacam kepercayaan, ada metafisik spirituality. Itu coba ada 4 term, religion, science, ada faith, ya keyakinan yang terbentuk, ada spirituality atau metafisik. Nah, kalau orang yang sudah matang memahami esensi agama, substansi agama, yang dia pelajari dari agama partikular dulu menuju kepada yang transenden, yang universal, ini tidak tabrakan Bang. Religion, science, faith, kepercayaan, dan spirituality. Ini satu sebenarnya. Jadi mengapa agama itu banyak? Karena kebenaran itu turun tersingkap kepada seorang nabi, sosok suci, di sebuah zaman, di sebuah tempat dengan culture tertentu. Jadi meniscayakan formulasinya berbeda-beda. Metode, aturan khasnya itu berbeda-beda. Tetapi di dalamnya itu membawa semuanya kepada yang sakral, yang suci. Ketika form agama ini, agama partikular ini sudah tidak setia pada spiritualitasnya, itu jadi seperti yang dirasakan Bang Arif. Nggak terlalu mengapresiasi ajaran agama itu. Dan itu banyak sebenarnya. Banyak banget, bahkan kan mereka melihat agama itu bukan yang sisi sakralnya, spiritualnya. Sehingga anak-anak muda lebih senang stoik gitu kan. Ini lebih logik soalnya. Lebih akhirnya muncullah psikologi, motivation gitu kan. Gitu kira-kira. Jadi teman-teman yang hadir malam ini bersyukur banget kalau kita bisa menemukan sense of sacredness, rasa kesakralan, rasa kesucian dari agama atau praktek keagamaan yang selama ini sudah kita dapatkan dari kecil. Terbayang nggak kalau kita lahir di sebuah negara liberal, no religion, tiba-tiba kita dapat nih seperti mualaf tadi. Mualaf itu kan ada yang ke Islam Bang Arif, ada juga yang dia jadi dapatnya di Katolik misalnya, dapatnya di Hindu, dapatnya di seperti misalnya ya mereka-mereka yang dari barat itu datang ke India, ke Mesir, itu kan itu mereka sangat mengapresiasi agama. Jadi dialog malam ini membuka satu perspektif kepada kita di dalamnya agama yang kita dapat secara partikular itu meskipun turunan, sebetulnya di situ ada kesakralan. Nah disitulah ada perjalanan. Kan itu malam ini yang mau kita bahas, mau kita dialogkan. Jadi waktu Bang Arif dapat itu justru jadi lebih mengapresiasi agama itu kan yang diajarkan sedari kecil kan? Iya, betul. Jadi
Jadi kayak ada kan, ya itulah sikap apa ya, sikap epiphany tadi ya, bisa disebut, atau philosophical sih, philosophical attitude aku lebih suka menyebutnya. Jadi mengasingkan apa yang familiar gitu. Itu kan sebenarnya anak-anak gitu kan. Makanya selalu para pujangga gitu menyamakan para filsuf atau mereka yang ilmuwan banget gitu dengan anak-anak yang curious gitu. Jadi apapun yang dianggap biasa, taken for granted, itu ada sesuatu yang istimewa. Kita melihat sesuatu yang istimewa di situ. Itu kan yang hilang sekarang gitu. Terutama terhadap apapun yang selama ini kita pikir udah seharusnya, atau udah cuma bisa begitu aja gitu, atau nggak bisa diubah lagi gitu. Itu jadi justru keluar dulu gitu ya. Justru keluar dulu gitu. Berjarak dulu, harus berjarak dulu. Ya kayak, ya kadang juga kalau dalam ilmu politik juga, geopolitik global kan gitu kan. Kita terlalu bias dengan negara kita, coba deh kita lihat dari sudut pandang negara lain terhadap negara kita gitu. Nah itu kan justru lebih luas, bukan hanya lebih luas, tapi juga lebih fair. Ternyata efek negara kita yang begini kita pikir hancur, ke negara lain itu luar biasa gitu kira-kira. Dihargai. Ya at least efek simbolik gitu kan, nggak harus efek yang konkretnya gitu. Sebagai nama, sebagai reputasi aja udah cukup gitu kan. Tapi Bang Arif, waktu cerita saya ikut menonton atau hadir di perjamuan begitu, wah nanti kalau ada yang curiga tuh sama Bang Arif tuh. Iya, tapi mereka cukup tahu juga itu romo-romonya di situ kan, aku juga kenalan gitu. Emang ada bagian-bagian yang mereka bilang udah deh nggak usah ikut gitu. Kalau ya misalnya aku nggak makan rotinya gitu, jelas nggak. Terus juga nggak nyebut kesaksian, jelas lah nggak. Tapi cuma duduk aja, terus kalau mereka berdiri ikutan berdiri gitu. Karena emang banyak banget seremoninya gitu ya. Aku jadi pengen belajar lagi lebih lanjut gitu. Jadi kayak anak-anak bocil-bocil gitu ditugasin ini mukul gong gitu. Jadi ada kedinasannya kan gitu kan. Jadi bener-bener tiba-tiba bel bunyi di belakang gitu, kayak ada semuanya itu ada perannya gitu kan. Di situ aku takjub pada saat itu. Tapi ternyata ketakjuban terhadap agama lain juga membuatku takjub dengan diriku, agamaku sendiri gitu. Dan ketika Bang Arif ngomong sama temannya, itu biasa bagi malah aku takjub sama Islam. Kalian dari kecil pakai bahasa Al-Quran gitu. Iya betul gitu. Jadi maka itu yang disebut dengan, ada bukunya Profesor Komar namanya Fashing Over, Bang Arif. Kita itu perlu berani menjelajah ke tradisi lain. Bayangkan kalau Bang Arif misalnya ke India gitu, ketemu lagi di sana ritus-ritus dari macam-macam tuh, ke Tibet misalnya kan, ya enggak, terus bahkan ke suku aborigin gitu kan, Indian gitu. Itu makanya banyak peneliti-peneliti dari barat, western mind kan, itu mereka ke sana gitu, ke timur. Jadi balik kepada tadi pertanyaan tema malam ini, mengapa ada banyak agama? Karena keniscayaan dari kebenaran itu ketika menampil di sebuah zaman dan tempat, dan dia tak terbatas, mau tidak mau bisa jadi banyak jalan, banyak form. Justru kalau kita ngelihat dari sudut pandang universal religion, kita jadi mengapresiasi banyaknya agama-agama itu. Bahwa kita secara pribadi lahir dari keturunan agama tertentu, misalnya Islam atau Hindu, Buddha, pelan-pelan nanti kita akan mengapresiasi apa yang sudah jalan kita selama ini. Dan saat yang sama kita menghormati tradisi lain, bukan toleransi palsu gitu. Dan pada saat yang sama juga kita jadi paham peranan agama menolong manusia untuk selamat. Baik itu secara awam, secara intelektual, dan juga metafisik, spirituality. Jadi dalam hal ini Bang Arif, belajar agama itu jadi keren seperti yang kita diskusikan di Deep Talk sama Tarik itu.
Oh Kalau iya, begini iya, iya. cara menjelaskan agama, keren nggak? Keren. Ya. Justru aristokrat soul, mereka Hmm. yang sudah bisa menyaksikan rasa kesakralan, kehadiran Tuhan pada mantra wiridnya, pada gerak posenya itu, simbol-simbolnya. Nah, apa bedanya Bang ketika orang pergi haji Bang? Itu kan banyak banget tuh ritual di situ. Begitu Iya, ketatnya betul. pakaian Betul, benar. ihram, tawafnya itu bagi mereka yang terbuka Hmm. kepada, kan di dalamnya terdapat tanda-tanda gitu. Hmm. Tapi kalau orang ngelihat itu sekedar rutinitas, itu kan jadi nggak appreciate. Iya, iya. Alhamdulillah itu. Jadi begitulah attitude Bang Arif ketika kita melihat simbol-simbol agama. Kitab sucinya, puisi yang dipakai, simbol yang dipakai gitu. Kata yang dipakai nggak bisa digantikan. Hmm. Hmm. Ya. Ya nggak? Alhamdulillahirabbil alamin itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi turun makna gitu. Sama dengan Satchit Ananda Bang. Bisa nggak di bahasa Inggris? Karena nggak susah. Sulit, sulit. Satchit Ananda gitu. Nama Allah gitu digantikan dengan God, Tuhan. Ada yang tereduksi ya. Ada yang tereduksi. Iya. Sebagian ada yang mengatakan the God gitu. Kurang Iya, pas harus juga. Harus ada the God gitu. Nama Allah gitu. Atau Om gitu. Nah, pertanyaannya ketika kita sudah dapat rasa kesakralan ini, Bang, saat kita sebut nama lafaz pakai teks aslinya itu Allah gitu, hadir dong rasa kesakralan. Ya. Allahu Akbar gitu kan. Subhanallah gitu. Jadi dapat. Di bahasa Indonesia kan, di bahasa Inggris kan agak turun dia. Makanya dia tetap harus pakai bahasa itu. Makanya temannya Arif yang Katolik itu, wah kalian dari kecil udah diajarin pakai bahasa tem-tem Arab itu udah terbiasa. Kayak kevoy apa Bang namanya? Iya, kevoy. What do you want? Itu pakai bahasa Italianya lebih dapat kan rasanya. Iya. Benar. Jadi panjang gitu kan kalau bahasa Indonesia juga. Kebanyakan gitu tuh. Yang pendek jadi panjang. Oke, teman-teman yang mau ada pertanyaan silakan. Gimana Bang Demet tadi? Ya, jadi kalau demikian begitu sudah mulai itu semacam epifani kayak ilham Bang Arif yang dialami itu juga ya boleh jadi Bang Arif karena udah belajar juga begitu ke situ jadi dapat gitu kalau bisa begitu juga gitu. Iya, benar itu juga. Ya, itu juga sih. Jadi ada kondisi juga dari subjek aku ya gitu lah. Harusnya kalau Bang Arif sama temannya siapa dia gue nggak ngerasa apa-apa Rip gitu. Iya, justru malah kalau teman-teman muslim gue mungkin wah ini aduh panas gitu kan. panas. Soalnya temanku yang Kristen juga dia ini teman kuliah gitu. Kalau dia malah kayaknya udah biasa gitu ya, karena emang Islam mayoritas gitu, nganterin ke masjid gitu, nunggu di depan gitu, dia gitu ya. Iya, jadi benar sih, emang ada pendirian juga sebelumnya. Ada, pasti ada. Dan itu juga misteri ilahi, rahasia itu, rahasia bagaimana Tuhan, sama orang ini dibuka deh gitu. Itu semacam ya penyingkapan kecil, glimpse. Makanya perlu ditradisikan, dijaga tradisi itu. Iya. Oke. Untung masih ada yang jaga. Iya, benar. Tapi
emang sebutlah senjata makan tuan atau yaitu tadi backlash-nya adalah kita jadi terlalu fokus pada ritualnya, melupakan tujuan dari ritual itu apa sebenarnya gitu kan. Jadi oh ini harus begini, gini gitu. Jadi lebih fokus pada proseduralnya gitu. Itu juga yang perlu makanya perlu ada filosofi kan. Iya. Iya. Ada filosofi, ada kerendahan hati untuk melakukan satu disiplin agar kita terbuka kepada itu, kebenaran itu. Oke, ini ada pertanyaan, tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih ini. Ini pertanyaan yang basic banget terhadap tadi pemahaman tentang transcendent unity ya, transcendent unity of religion, jadi ketunggalan transcendent untuk agama-agama. Jadi yang tunggalnya itu bukan pada level permukaan yang tadi, bukan pada level bentuk-bentuk partikularnya, tapi pada level universalnya tadi itu, yang real itu. Meskipun sebenarnya seharusnya kalau sudah paham sih nggak harus ada pertanyaan ini lagi ya, tapi nggak apa-apa ditanyakan gitu, biar kita eksplorasi lebih lanjut. Kalau semuanya nyampe situ, berarti kita bisa seenaknya dong. Maksudnya ganti agama gitu kira-kira Bang Damai. Jadi kenapa harus agamaku yang ini? Kenapa nggak yang lain gitu? Itu tapi sebenarnya kalau jawaban simpelnya adalah ya karena semuanya nyampe, ya udah apapun yang diberi kamu fokus aja gitu ke jalan yang di jalan yang kamu udah dapetin gitu kan. Betul. Jadi tadi diterangkan dulu yang transenden itu, yang tinggi itu analogi yang paling pas bisa membantu kita itu seperti kita melihat matahari, Bang. Cahaya matahari. Cahaya matahari kalau kita lihat dari Afrika, dari Australia gitu, dari Bali gitu, itu matahari yang sama. Ya kan? Menerangi seluruh bumi gitu. Nah, kalau yang bisa kita jangkau, misalnya kita kalau naik gunung gitu. Gunung kan gitu, ke atas kan misalnya, kayak piramid gitu. Ada yang dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur gitu. Kalau saya sudah dari utara, saya terusin. Saya tergoda, oh kayaknya dari selatan lebih enak. Nggak nyampe-nyampe saya. Jadi kalau kita udah dari utara, terus saja. Bahwa nanti ketika kita sudah sampai di puncak, yang dari selatan nyampe juga gitu. Yang dari barat nyampe juga. Kita jadi appreciate. Makanya begitu kita udah di puncak, itu Bang Arif, nah, metafisika ataupun spiritual realization itu udah nyampe di puncak. Ke esensinya atau di jantungnya. Religion of the heart gitu. Atau the heart of Islam kalau dalam perspektif Sayyidina Nasr. Begitu kita ngelihat yang dari selatan, agama-agama partikular, metode itu, kita jadi apresiasi, kita jadi kaya gitu. Jadi kalau misalnya, oh kalau itu saya bisa ganti-ganti dong. Nah, pertanyaannya, itu pertanda dia belum nyampe puncak gitu. Iya kan? Benar-benar. Kalau dia udah nyampe puncak, nggak ada pertanyaan itu lagi. Iya. Karena emang cenderung gini kan, cenderung ketika kita tadi tuh mendengarkan pemahaman kayak gini, wah ini berarti relativisasi dong, atau kayak agama digampangin gitu, milih agama digampangin. Ya, padahal ya itu tadi kan masih di lereng. Iya. Kalau Bang Arif tadi kan bagus tuh. Jadi dari kecil udah dikasih nih dogma, doktrin gitu kan, ritual, disiplin. Terus pakai filosofi gitu ya, dipelajari maknanya apa, lirik sana lirik. Ini nggak jadi-jadi nih. Nah begitu kita nyampe ke puncak, kita lihat, ternyata nyampe juga. Gitu. Jadi kalau saran saya, ya dia ada yang bertanya nih sekali menjawab. Mau tanya Bang Dani, setelah ikut mencicipi kebaikan dari agama lain, kebenaran
dari kebenaran yang nampak dari agama lain gitu, Pak ya. Kebenaran di sana. Oh, ini Apa buat yang bikin bakal? ini. Oh iya iya. Tapi Oke. ya, tapi relevan juga dengan tadi pertanyaan tadi gitu ya. Apa yang bikin aku tetap memilih Islam gitu? Ya itu tadi sih. Maksudnya sama-sama bisa nyampe juga kan, tapi ya harus ini dulu sih. Harus tadi ada mencicipi glimpse-glimpse titik center tadi, mengetahui bahwa semuanya nyampe juga, terus kenapa harus pindah gitu kan. Ujung-ujungnya gitu kalau bahasa kasarnya kali ya. Tapi ada mungkin nanti cenderung mengatakan sesuai karakter diri atau sesuai taste. Tapi kalau taste kayaknya terlalu parah, reduktif banget sih ya gitu kan. Ada beberapa individu Bang yang itu tidak banyak, misalnya kayak Rene Guénon misalnya Bang Arif, si Abdul Wahid Yahya, dia kan Christianity dulu, dia ke Mesir, dia pelajari hampir semua agama. Begitu dia nyampe di metafisiknya di atas, dia memilih Islam. Tapi dia tidak mengatakan Islam yang terbaik, bukan. Dalam pengertian form ya, dalam pengertian form ya. Kalau dirunut dari tradisi Al-Quran kan, inna dina indallahi Islam, di sisi Allah. Sesungguhnya din di sisi Allah, di transenden. Transenden hanyalah kedamaian. Artikan Islam itu kedamaian, kepasrahan, surrender, submission. Karena pada masa itu belum ada nama Islam secara agama institusi kan? Iya gak sih? Belum. Masih turun-turun aja itu ayat gitu kayak udah berkumpul. Iya. Surat Ali Imran itu. Ali Imran. Pradipta. Assalamualaikum Bang Arif. Assalamualaikum Bang. Mau nanya pendapat Bang Dame tentang orang yang suka ngomong sesat. Nah ini tadi, karena dia pakai kacamata biru, dia menganggap biru aja yang benar gitu loh. Kan kalau saya pakai kacamata biru, pohon itu warnanya apa, daun pohon itu daunnya itu kan hijau misalnya. Karena saya pakai kacamata biru, saya bilang itu biru juga. Ngotot saya. Makanya berjarak dulu, buka dulu kacamatanya, lihat clear apa adanya. Clear apa adanya itu religion of the heart, lihat dari esensi. Nah, kalau mereka yang suka ngomong sesat itu tandanya dia masih pakai kacamata yang terbatas. Kalaupun itu dalam konteks menjaga masyarakat itu relatif masalah sesatnya itu. Karena ada tuh, wah ini sebagai tokoh agama dia harus bersikap gitu. Itu harus dikasih konteks. Kalau mereka yang sudah nyampe kepada the truth itself, universal religion, nggak akan mau menyesatkan. Nggak akan. Bagaimana mungkin Bang Arif orang udah nyampe puncak menyesatkan yang dari utara? Ya bilang aja belum nyampe gitu. Makanya orang yang masih di lereng itu kan, wah utara paling benar, enggak selatan paling benar. Berantem sendiri mereka. Coba kalau udah nyampe di puncak. Kalau ada nyampe di puncak, yang dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur nyampe juga. Bagaimana mungkin saling menyesatkan? Makanya Sufi kalau di Islam yang beragama religion of the heart melalui form Islam syariat itu nggak pernah menyesatkan kelompok lain, nggak akan pernah. Iya. Oke. Iya, tapi emang kalau menurutku sih istilah sesat itu juga kan, itu karena kita nggak tahu di mana gitu. Kita tersesat kan karena kita nggak tahu berada di mana gitu kan. Yang menyesatkan itu dia nggak tahu di mana dia. Makanya saya kasih analogi tadi, kacamatanya biru doang. Kan ada kacamata merah, ada kacamata bening. Di Islam kan ada tuh
banyak aliran tuh saling menyesatkan lagi, coba. Iya, saling menuduh menyesatkan gitu. Tapi ya tadi karena nggak, karena kacamatanya sendiri-sendiri, jadi nggak apa yang bukan itu apa yang lain dari jalannya, yang lian dari jalan dia. Ciri-cirinya alien, ciri-cirinya mengusik kita, ciri-cirinya bikin kita kayak nggak enak, wah apa nih, ada yang baru nih gitu. Tapi harus menyambut bahkan yang paling lain dari diri kita gitu. Bukannya itulah openness sebenarnya gitu kan. Ketika Kan itu melihat gunanya. yang paling iya itu gitu. Itu Jadi kan gunanya dialog kayak gini pakai pendekatan filosofi dan self inquiry. iya. Iya nggak? Menyintaimu atau bahkan menjenguk orang yang melemparmu batu gitu kan misalnya. Itu kan kurang apa lagi tuh, kurang ya itu kan ya kalau mereka yang menuduh menyesat sih emang takut aja bertemu dengan yang lain dari dirinya gitu, yang dianggap yang dia pikir lain gitu, yang dia pikir wah ini bukan jalan gue. Maka ada benarnya juga gitu ya, jokes-jokes di kalangan sahabat-sahabatku yang juga berfilosofi gitu. Filsafat lah yang paling laku untuk dituduh sebagai sesat gitu Bang Dame. Sesat nih. Filsafat menyesatkan. Bahkan tuduhan dari pemerintah Athena terhadap Socrates kan gitu kan. Menyesatkan kaum muda gitu Socrates. Karena apa ya? Karena nggak sejalan dengan ideologi pemerintah. Karena kita dibeberkan tuh kebobrokannya gitu. Jadi dianggap menyesatkan gitu doang sebenarnya sih. Jadi jokes-jokes di antara teman-teman filsafat tuh ya, filsafat itu menyesatkan tapi ke jalan yang benar gitu. Menyesatkan ke jalan yang benar. Atau kata Kang Abu juga nih, pernah nih aku ngobrol gitu ya. Jadi, iya kita kayaknya butuh orang-orang sesat sekarang. bahwa emang kita butuh yaitu tadi. Ya ini ekspresi nyelenehnya aja sih. Coba Oke, baca ini Bang pertanyaan Rizka. dari Rizka Kurnia. Apakah orang berada di puncak cenderung nggak mengajak, Bang? Dengan label nggak merasa paling baik tadi, nggak mau tampil gitu, lebih membiarkan Allah memilih hati mana yang akan dibawa ke puncak. Kalau mereka yang sudah sampai di puncak, Mbak Rizka, itu kalau di dalam tradisi Islam itu dikenal sebagai wali Allah. Jadi dia sudah menyaksikan kebenaran. Ya wali Allah itu mereka yang ya boleh dibilang kayak Nabi waktu di Gua Hira kan menyendiri gitu, udah tahu kebenaran. Pada waktunya kebenaran itu Tuhan itu memerintahkan dia untuk menyampaikan. Secara otomatis itu jadi Nabi. Menyampaikan saja, kan Nabi kan diingatkan juga, kamu tidak bisa beri hidayah, sampaikan aja. Menyampaikan. Jadi ada satu masa, satu momen wali Allah itu sages, kalau diterasikan orang suci gitu, saint gitu. Itu menyampaikan. Ini belum nyampe ke atas sudah ngajak-ngajak gitu kan. Jadi gimana itu? Jadi ketika dia tampil, dia tahu betul karena dia kan punya bekal filosofi, bekal ilmu dari sejarah, ada persyaratan logisnya aja ada. Cuman di era sekarang ini kan yang lagi viral gitu kan, itu tantangan lagi tuh. Karena banyak pengikutnya, followernya di TikTok, di IG segala macam, apakah dia lantas sudah sampai kepada yang kebenaran itu? Puncak itu seperti yang dialami Bang Arif tadi, sense of kayak terbuka cahaya itu. Kasih sayang, sena itu perlu dijaga gitu, diintenskan gitu. Ya. Saya pun kalau ditanya Mbak Rizka misalnya, kalau orang itu tidak membuka diri, udah tahu ini nggak akan, dia belum waktunya disampaikan. Kalau ditanya, kita nyampein nggak? Ya ini kan IG live yang dibuat ini kan buat apa gitu, YouTube ini, IG ini, buku ditulis. Tapi kan tetap yang akan tertarik kan mereka yang ada aspirasi, ada taufik. Ini Mbak Mita nih, coba Bang. Oke, gimana dengan pertanyaan malaikat di kubur, Bang? Siapa Tuhanmu? Marobuka, apa agamamu? Gitu. Nah, lagi-lagi nih Bang, Mbak Mita, agamanya itu kan bukan yang di KTP.
agama yang dibutuhkan, bukan label KTP. Yang makna yang tadi, koneksikan dia dengan Tuhan. Kan ada agama dalam makna universal, ya, agama yang terbuka ke hati. Di Islam, di Quran itu dikasih terminologi namanya Islam. Islam itu artinya apa? Total surrender, peace, damai. Jadi apa agamamu? Bukan kita ngomong Islam, bukan. Makanya nggak usah ngomong dia damai itu sendiri. Nah itu Islam tuh. Iya. Oh saya Islam loh, tapi nggak membawa kedamaian. Dia sendiri nggak damai gitu. Saya cinta loh sama kamu, ngomong dia, tapi ini nggak ngomong, tapi attitude dia merangkul, mengayomi, itu kan cinta. Terus siapa Tuhan? Oh dia kebenaran itu, dia udah tahu jati dirinya. Gitu. Ya Pak Mita ya. Makanya perlu ke spiritualitas. Jadi bukan apa agama, oh Islam, bukan begitu, bukan kata-kata yang penting. Sama kayak orang ngomong apa? Air menyegarkan loh, tapi dia ngomong yang benar itu begini nih. Gimana Bapak Pardamian, air bagaimana? Nggak perlu ngomong ya gitu. Dia sudah mengalami air yang menyegarkan, menghilangkan haus. Makanya kalau sudah bersaksi terhadap yang sakral, yang suci, itu mengatakannya aja sudah jadi, mengerti kan Bang? Iya. Mengucapkan lafaz Allah seperti orang yang pernah jatuh cinta, menyebut nama kekasihnya, melihat foto kekasihnya, itu hadir rasanya gitu. Gitu Bang. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Sementara sudah ya, dirampungkan gitu. Sudah 1 jam soalnya. Ada lagi Bang? Ini pengantar untuk kelas Zoom lah. Nanti kita buat ini emang khusus membahas agama gitu, agama yang seru tadi. Ini sebetulnya ada nih paths of return gitu, jalan-jalan untuk kembali. Jadi ini kajian untuk agama-agama dunia. Iya. Karena itu anak-anak muda kan bahkan mereka mempertanyakan agama masih ada perannya nggak sih? Nah gitu. Ketika gitu, betul. Agamawan atau mereka yang meyakini atau menjalankan agama itu tidak memberi dampak buat dirinya, dampak manfaat ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman telah bergabung. Insya Allah bisa bersama-sama nanti kita buka di Zoom ya, biar lebih detail ya. Iya, betul. Topik ini kita buka nanti. Mungkin ya bisa mengundang narasumber lain juga gitu untuk memperkaya gitu ya, terutama yang dari agama lain gitu kan. Jadi ya itu lagi lah tadi untuk bisa mengapresiasi, menyadari kebenaran di dalam agama yang sudah kita sikapi secara sambil lalu gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kan yang menjadi masalah kan gini, ketika kita hendak mendalami agama itu perlu ada sikap mempertanyakan atau sikap menentang, kalau bukan menantang ya. Menentang bukan menantang gitu. Jadi menantang dalam arti apa benar begini gini gitu. Tapi kan boro-boro itu mau nyampe ke sikap filosofis itu kalau kita udah takut gitu. Bahas apa itu Tuhan? Jangan ini mutlak gitu. Tapi ya akan selamanya ya seperti biasa gitu, akan seperti dogma aja. Dogmatis itu
itu juga bukan sekedar di pikiran kita, karena ada juga gitu ekspresi nanti pergerakannya lah atau apa gitu yang mengganggu juga ketertiban gitu misalnya kan, kalau lebih ekstrim lagi. Apa itu agama gitu kan? Mengapa agama banyak gitu? Itu juga. Tapi gini itu Bang, juga kalau dialog-dialog seperti ini memang mereka yang akil balik Bang. Iya sih, benar-benar juga, benar. Kalau nggak iya, akil balik, satu juga nggak tertarik, kemudian juga buat apa buat iya. dia? Akil balik Iya, maksudnya bukan umurnya ya, akil balik akalnya dewasa, Iya, bukan emosional gitu, bukan ngototisasi gitu. Pokoknya begini, bukan yang begitu, bukan. Kalau itu nggak usah ikut. iya Kan betul. belum interest mencari the truth. Iya. Kalau dia merasa dia aja yang mewakili kebenaran, kan dia belum ketemu kebenaran yang sejati. Udah pasti itu. Kalau dia merasa kelompoknya yang benar, dia belum ketemu kebenaran sejati. Kebenaran universal bukan, belum. Bagaimana mungkin air di Afrika, air di India bisa berbeda? Ya itu juga. Karakternya, cair, bening, menyegar. Itu kan kebenaran. Pokoknya yang benar air di Jawa gitu, nggak bisa gitu. Pokoknya Tuhan saya yang benar, nggak begitu. Ya. Itu tandanya dia belum bersaksi terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menghidupkan semua manusia yang macam-macam itu. Dari sisi logika atau filosofi aja udah terbantahkan argumentasinya. Oke. Tapi kalau alhamdulillah. Oke, ini sekedar intermezzo aja. Tapi ya ketika misalnya kita udah mulai teliti gitu, meneliti dogma atau doktrin agama, perlu ada sikap tadi berjarak sebentar gitu kan untuk bisa memahami. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan. Yang ditakutkan gitu Bang Dame, di dalam diri orang tua mungkin terhadap anak-anaknya gitu ya. Pada saat dia meneliti itu, apakah dia masih mengerjakan sholat atau enggak gitu. Jadi kayak apa ya, ini kan kita mau memahami sholat nih, ya mau memahami sholat, tapi di dalam prosesnya dia juga sholat gitu kan, ada cenderung dogmatis juga gitu terhadap sholat itu, dia belum ngerti. Jadi kira-kira dia masih melakukan. Bahkan yang dewasa pun, orang tua yang umur 60-70 masih banyak juga yang bermasalah dengan ritual itu. Nggak khusyuk gitu. Nggak khusyuk gitu. Ya itulah. Ya. Jadi sama aja gitu. Ya, okay. Sama aja. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bang. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih ya teman-teman. Udah banyak ditunggu Zoom-nya dan seterusnya. Oh ya, ini Self Inquiry and Philosophy ini nanti akan di-save di IG dan akan di-re-upload teman-teman di YouTube. Jadi boleh cek di YouTube, sekarang udah sampai episode 51. Sekarang udah 71 ya. 20 episode lagi untuk sampai episode yang ini. Setiap hari upload, bisa dicek YouTube Solgur. Insya Allah nanti juga merambat ke Spotify dan platform lain. Oke, thank you. Aku sebagai host pamit undur diri. Semoga percakapan ini bisa menjadi berkah, mengundang inspirasi untuk kita semua. Thank you. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.